Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 9 SMP MTS Sederajat, yaitu bab 5, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembahasannya itu adalah bagian A, komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari simak pembahasannya. Nah, kenapa sih kita penting mempelajari bab ini? Tentunya pada bagian ini kalian akan mempelajari komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sangat penting untuk dipelajari sebab kalian memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan komitmen? Nah, definisi komitmen, pengertian komitmen, seperti yang disampaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud dengan komitmen. Jadi, pada intinya, komitmen berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Artinya bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen ini ada di berbagai level, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, hingga kepada setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara tentunya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Nah, dari hasil sensus penduduk tahun 2020, dapat diketahui potensi Indonesia itu berdasarkan jumlah, sebaran, proporsi, dan komposisi penduduk Indonesia. Nah, betapa besar Indonesia baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sumber daya alamnya, jika semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka setiap rakyat akan lebih sejahtera. Dalam konteks kependudukan dikenal dengan istilah bonus demografi. Lalu, apa sih yang kamu ketahui tentang istilah demografi tersebut? Menurut Simurtiningsih Setio Aditomo tahun 2005, yaitu guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang ahli dalam bidang demografi, bonus demografi terjadi ketika penduduk produktif di suatu negara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-produktif. Nah, jadi menurut beliau yang dimaksud dengan demografi itu, bonus demografi itu terjadi ketika penduduk yang produktifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang non-produktif. Nah, penduduk produktif artinya penduduk usia kerja. Agar Indonesia meraih bonus demografi yang optimal, anak-anak Indonesia perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan makanan yang bergizi. Nah, menghadapi masalah kondisi sumber daya manusia Indonesia yang tertinggal, maka dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak, yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, di bidang pendidikan, misalnya, komitmen tersebut dibuktikan oleh pemerintah dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, di bidang pendidikan misalnya, komitmen tersebut dibuktikan oleh pemerintah dengan memberikan anggaran pendidikan, yaitu sebesar 20% ya dari anggaran
pendapatan belanja negara. Lalu, apalagi komitmen pemerintah? Selain kebijakan di bidang pendidikan, tentunya komitmen pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah di berbagai bidang kehidupan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Hal tersebut merupakan komitmen dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen pemerintah ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, di bidang pendidikan, salah satu contohnya yaitu adanya program Indonesia Pinter atau Kartu Indonesia Pinter KIP itu ya, KIP baik di jenjang SD, SMP, SMA dan bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, itulah salah satu contoh dari besaran anggaran pendidikan ya dari pendapatan dan belanja negara. Nah, dalam level komunitas masyarakat, komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya dengan menjaga lingkungan sekitar. Nah, menjaga lingkungan sekitar itu salah satunya adalah menjaga alam dan lingkungan, merupakan salah satu komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia di level komunitas. Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan juga tetap rapi. Komitmen seluruh komunitas dalam menjaga lingkungan akan berpengaruh pada kualitas kehidupan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, jadi ada komitmen pemerintahan dalam menghadapi kondisi sumber daya manusia Indonesia yang tertinggal, gitu ya. Tentunya bukan hanya tugas pemerintahan saja, melainkan tugas dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dari pemerintahan itu ada bantuan program Indonesia Pinter KIP, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sampai perguruan tinggi gitu ya. Itu tujuannya untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang sangat berkualitas. Lalu selain dari bidang pendidikan, komitmen pemerintah pusat maupun daerah di berbagai kehidupan, yaitu sangat diperlukan gitu ya. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Lalu dalam level komunitas masyarakat, komitmen untuk menjaga NKRI itu dapat diwujudkan dari berbagai bentuk. Salah satunya yaitu menjaga alam dan juga lingkungan yang ada di sekitar, baik itu tempat tinggal gitu ya, ataupun lingkungan desa, lingkungan pemerintahan daerah, lingkungan pemerintahan kecamatan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.